Halo semua, kami dari Alif Mahaputra kelas 15 3. Kali ini kami akan memperagakan cara merakit komponen CPU komputer. Dan perkenalkan, saya sendiri Sandi Kurniawan sebagai moderator dan Satri Purnama Yudi sebagai kameramen. Ada juga Andika Putra sebagai teknisi, Rianto Sinaga sebagai upload, dan Frans sebagai editing video. Oke, di sini kita sebelum merakit pada CPU, kita akan memperkenalkan komponen-komponen pada CPU-nya dulu. Oke, yang pertama ada motherboard. Motherboard ini berfungsi sebagai papan induk pada komputer atau CPU. Dan selanjutnya ada heatsink. Selanjutnya ada heatsink. Heatsink ini berfungsi sebagai pendingin pada prosesor. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor ini berfungsi sebagai alat pemroses data pada CPU. Kita di sini memakai prosesor jenis Intel Pentium 4. Selanjutnya ada RAM. RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan data sementara. Di sini kita memakai jenis RAM DDR2 berkapasitas 512 MB. Dan selanjutnya ada hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai alat penyimpanan data tetap atau permanen. Dan ada juga power supply. Power supply ini berfungsi sebagai catu daya arus atau untuk menyalurkan arus ke komponen-komponen CPU yang lain. Dan ada juga DVD room. DVD room ini berfungsi sebagai alat input CD, baik itu CD-R atau CD-RW. Dan yang terakhir ada casing. Casing ini berfungsi sebagai alat untuk meletakkan komponen-komponen CPU itu sendiri dan untuk penutup atau wadah dari komponen-komponen CPU. Kita akan memperagakan cara untuk merakit CPU. Yang pertama, kita pasang dulu prosesornya. Jangan lupa dibuka pengkait pada tempat prosesor. Dan pastikan chip pada lubang prosesor itu terletak sama pada tempat prosesor. Oke. Lalu kait kembali penguncinya. Selanjutnya kita pasang RAM atau random access memory. Jangan lupa buka pengkait pada slot RAM. Jangan lupa paskan lubang pada titik garis pada slot RAM. Oke, lalu kunci. Dorong aja dulu. Oke, pastikan terbunyi klik pada slot RAM. Selanjutnya kita akan memasang motherboard pada casing. Di sini juga ada tempat pengkait bautnya. Oke, kita mulai pemasangannya. Oke, di sini ada kita cocokkan pada back panel pada slot-slot yang ada di motherboard. Oke, sip. Jangan lupa kita pasang bautnya. Oke.
Pastikan jangan ada satupun yang terlupa. Oke, jangan lupa juga pasang pengkait pada heatsink. Pasang pengkait pada heatsink. Nah, dengan lihat dua baut pada letak prosesor. Oke, baut, jangan lupa masukkan baut pada lubang pengkait heatsink. Oke. Selanjutnya yang selanjutnya pemasangan pada heatsink ke casing CPU. Perhatikan perhatikan slot atau chip pada casing ke heatsink. Pastikan bunyi pada klik pada casing. Dan pemasangan kabel. Jangan lupa pasang kabel kipas ke motherboard agar kipasnya berfungsi sebagaimana fungsinya. Oke, pastikan lubang slot pada motherboard itu pas pada kabel. Klik hingga bunyi klik. Dan selanjutnya pemasangan pada saringan heatsink pada prosesor. Pastikan lubang atau pengkait pada heatsink pas. Oke, jangan lupa dibaut. Oke. Oke, pastikan bautnya kencang pada heatsink. Oke.
Selanjutnya kita akan memasang harddisk ke casing CPU. Jangan lupa paskan pada pengkait-pengkait harddisk ke casing CPU dan dorong pengkaitnya, dorong harddisknya ke depan. Pastikan bunyi klik pada harddisk dan casing. Dan selanjutnya pemasangan kabel SATA pada harddisk ke motherboard. Pastikan pemasangannya pas. Fungsi kabel SATA? Fungsinya kabel SATA ini untuk menghubungkan antara harddisk ke motherboard. Itu slot pada motherboard. Oke. Oke, selanjutnya pemasangan kabel USB. Pastikan kabel pada lubang port USB pada motherboard pas. Nah, ini berfungsi sebagai untuk USB-nya sendiri, ada juga untuk reset dan untuk tombol power serta handsfree dan mic. Dan selanjutnya pemasangan ke power supply. Jangan lupa pasang kabel power pada harddisk. Oke, pastikan pas. Lalu pasang juga power supply ke casing. Pasang power supply ke casing hingga sudut-sudutnya pas. Selanjutnya pemasangan kabel power 1 ke slot power 1 pada motherboard. Dan selanjutnya pemasangan kabel power 2 ke slot kabel power 2 pada motherboard. Oke. Selanjutnya kita akan memasang DVD room pada casing CPU. Jangan lupa pasang kabel power ke DVD room. Oke, pastikan lubang-lubangnya pas pada slot DVD room. Oke, selanjutnya pemasangan kabel ATA pada DVD room ke motherboard. Pastikan lubang-lubang pada kabel masuk dengan benar ke slot pada DVD room. Kemudian hubungkan kabel itu ke motherboard. Oke, selanjutnya pemasangan DVD room ke casing CPU. Jangan lupa lihat baut-baut yang ada supaya bisa pas. Terakhir, dorong DVD hingga bunyi klik pada CPU. Oke, setelah semua komponen pada CPU terpasang, yang terakhir kita akan memasang penutup CPU. Oke, pastikan lubang pada penutup casing pas pada casing CPU. Oke, tinggal bunyi hingga pas. Oke. Demikianlah cara-cara merakit atau memasang komponen-komponen pada CPU. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.